Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Mumpung motor lagi keadaan dibongkar, saya akan mengulas lagi permasalahan tentang error 12. Karena memang error 12 ini sangat menarik banget untuk terus kita bahas dan kita cari tahu apa aja sih permasalahannya. Seperti yang kalian pernah lihat di video saya sebelumnya atau postingan sebelumnya di channel YouTube saya, satu kasus saya kena error 12 karena kesalahan sendiri, yaitu bagian spoolnya ini dia putus. Akhirnya menimbulkan error 12 dan motor sering banget matian ya. Padahal kondisi kabel yang udah saya ganti ini masih awet. Bisa kalian lihat ya. Ini kabel spoolnya yang udah saya ganti pakai AWG 12 dan soket XT90, gak ada gejala kebakar atau meleleh. Untuk dari kabelnya semuanya aman, baik dari kabel spool ataupun kabel bodi. Nah, permasalahannya adalah ternyata setelah kita kena error 12, setelah saya teliti lagi dan observasi, bahasa keren ya, memang nih, permasalahan di motor saya sering matian sendiri. Dan kejadian itu terus terjadi ya di motor saya. Sampai saya ganti injektor, ganti coil, ganti cop busi, ganti busi. Segala macam penyebabnya motor sering matian di jalan. Saya cek, tapi hasilnya nihil. Sampai terakhir banget, saya mau ganti lagi injektornya dengan yang baru. Tapi sebelum ganti injektor yang baru, kejadianlah error 12 yang terakhir kemarin tuh. Begitu saya cek komponen-komponennya, dari kabelnya aman, gak ada masalah. Dugaan kan awal masalahnya di sensor CKP. Saya beli juga nih sensor CKP-nya. Tapi malah mubazir, gak kepake akhirnya nih. Ini masih baru nih sensor CKP-nya. Ternyata permasalahan di motor saya adalah di spoolnya, yang tanpa sengaja kesalahan saya sendiri saat pasang baut magnet, ketukar bautnya akhirnya ketekan dan putus. Ini udah gejala yang paling parah ya. Error 12-nya itu rutin banget muncul. Dalam jangka waktu sebulan, kalau tidak salah 3-4 kali dia muncul error 12. Ternyata kalau di motor saya biang masalahnya ada di spool ini yang putus. Tapi kalau saya flashback lagi nih, setelah kena error 12 pertama kali, kalau nggak salah itu di bulan Februari, udah ganti kabel, oke. Motor nyala lagi, error 12 pun hilang. Tapi motor lebih sering berebet. Di RPM tinggi kadang-kadang dia berebet guys. Mau ke 8000 berebet di injektornya. Kemudian saya gantilah injektor yang baru. Dicobain, oke, beberapa hari enak. Tapi akhirnya begitu lagi ya. Motor pun berebet lagi dan sering matian juga. Akhirnya saya ngecek juga nih filter fuel pump. Karena gejala berebet itu kalau nggak dari injektor ya dari filter fuel pump yang kotor. Saya ngecek filter fuel pump masih aman kok. Karena memang baru beberapa bulan saya ganti. Warnanya pun belum terlalu coklat, masih agak putih-putih lah. Dan akhirnya saya ganti juga tuh si filter fuel pump. Karena kan kita berasumsi kesalahan atau permasalahan ini dari berbagai sumber ya. Akhirnya diganti, enaknya juga cuma sebentar, akhirnya berebet lagi. Saking frustasi semua peralatan yang ada di motor dicek apakah ada masalah atau enggak. Akhirnya motor tetap begitu-begitu aja. Saya pun sempat dibikin stres dan benar-benar itu kan udah banyak peralatan yang saya ganti tapi hasilnya nihil banget guys. Sampai akhirnya setelah disolder yang ini nih, motor pun tetap kayak begitu lagi. Enaknya cuma sebentar, motor mati-matian lagi. Dengan catatan ya guys, setelah disolder gini, motor saya nggak timbul error 12.
Berarti aman dong dari error 12-nya. Cuman permasalahannya, ini motor masih sering mati-matian di jalan. Dipakai sebentar, dia mati. Nah, dari situlah saya mulai kepikiran. Sepertinya ini emang yang bermasalah banget adalah dari spoolnya nih guys. Ya udah deh, daripada nambah masalah lagi, saya beli spool yang baru. Saya beli spoolnya low spec ya. Ada di Tokopedia. Lihat dulu ratingnya, oh bagus nih. Saya antara yakin dan gak yakin nih yang barang low spec ini. Karena harganya pun murah ya. Saya beli 350.000. Kalian tahu sendiri kalau orinya itu lebih dari 500.000. Akhirnya saya bilang untung-untungan lah. Kalau memang si spool ini bagus, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak bagus, ya nggak apa-apa lah. Saya inden lagi. Karena kalau di dealer, mau beli kayak gini harus inden dulu. Datanglah ini barang, kemudian kabelnya pun saya rubah lagi. Karena kan soket aslinya memang udah nggak ada. Kabelnya dipanjangin dan pakai soket XT90 masih. Sebentar. Saya buka dulu. Nah, ini masih ya. Soketnya masih pakai XT90. Dan kabelnya saya agak panjangin. Lebih panjang dari yang kemarin. Karena kalau nggak dipanjangin dia kegencet ini nih guys. Shock breaker Scarlett. Ini saya lagi balik ke shock breakernya Fiction lagi nih. Biar lebih panjang aja dan lebih aman dari goncangan. Dan alhamdulillah ya guys, setelah saya ganti spool yang baru ini, motor enak banget. Tenaganya tuh ngisi banget. Udah nggak ada gejala lagi berebet-berebet di motor. Yang sering mati-matian, sampai hari ini alhamdulillah nggak ketemu lagi ya guys. Ternyata memang nih, sumber penyakitnya ada di spoolnya guys. Jadi ya setelah kena error 12, walaupun kabel disambung dan aman, kalau dirasa motornya nggak enak nih, sering matian berebet, gantilah spoolnya. Ini kejadian bukan cuma di saya guys. Mungkin ada sekitar 3-4 orang yang kejadian serupa seperti saya. Setelah kena error 12 kok motor sering mati sendiri, tapi si error 12-nya ada yang nggak muncul, ada yang sering muncul. Ya udah deh saya saranin, ganti aja spoolnya. Oh ya, sebelum dia ganti spool dia juga cerita, saya udah ganti sensor ininya nih, cek AP-nya. Tapi tetap aja motor timbul error 12 dan sering matian juga. Baru deh saya kasih saran, coba ganti full semua si spoolnya. Sepertinya itu spoolnya udah bermasalah. Akhirnya dia ganti spoolnya, terus ngomong lagi ke saya, alhamdulillah bang, setelah diganti spoolnya satu set, motor sekarang nyala lagi, nggak ada error 12 dan nggak sering mati-matian. Ternyata memang dari beberapa orang itu, setelah menerima saran dari saya untuk ganti full satu set, motornya aman ya guys. Walaupun kelihatan dari sini nggak ada masalah ya, masih bersih semua, nggak ada item-itemnya atau nggak ada bekas gosong. Tapi kan kita nggak tahu di dalam si kawat enamelnya udah masalah tapi kita nggak kelihatan. Makanya di motor pun tenaga nggak berasa enak, motor sering mati-matian, dan paling parahnya ya munculnya error 12. Makanya kalau kalian udah kena masalah kayak gitu, ya udah deh, beli spoolnya satu set. Bisa beli yang low spec atau beli yang ori. Tapi saran saya beli yang ori aja ya. Walaupun harganya lebih mahal, tapi jaminannya 100%. Kalau beli low spec itu untung-untungan. Kalau saya alhamdulillah banget, masih rezeki saya beli low spec, kualitasnya bagus banget ya. Low spec tapi tetap label-labelnya Yamaha. Kebenaran aja nih rezeki saya. Dan dipakai sampai sekarang, motor pun normal, sehat walafiat. Jadi kesimpulan ya, apabila kalian sudah kena error 12 dan kabel pun sudah disambung, kalian lebih mawas diri lah, mulai menabung
untuk membeli spoolnya. Begitu nanti motor kena masalah lagi, nggak usah kaget, nggak usah bingung. Ya udah, kalian tinggal ganti spoolnya. Jangan sampai nanti kalian malah jadi akal-akalan dari mekanik yang nakal. Harus ganti spool, harus ganti kabel bodi, harus ganti ECU, harus ganti sensor CKP-nya. Karena rata-rata yang kejadian mereka kayak gitu. Awalnya suruh ganti sensor CKP-nya dulu nih. Kayak gini. Ganti sensor CKP-nya. Oke, dia pasang sensor CKP, motor tetap nggak mau nyala. Atau cuman beberapa hari doang nyala terus bermasalah lagi. Padahal si sensor CKP-nya ini normal bawaan dia. Setelah ganti sensor CKP, malah langsung disuruh ganti kabel bodi, ganti ECU yang harganya lumayan ya, sampai berjuta-juta. Padahal inti masalahnya di spool. Ini baru kemarin juga ada kejadian orang seperti itu ya. Nanya ke saya harus ganti kabel bodi, spool, ECU yang harganya total kalau nggak salah dia bilang itu 3.500.000 apa hampir 4 juta tuh untuk semuanya. Sampai dia bingung. Saya cuma kasih saran satu. Jangan di bengkel itu ganti bengkel, cukup kamu ganti spoolnya. Insya Allah masalahnya selesai. Ya bersyukur aja ya guys, saya hanya bisa memberi saran buat kalian. Bukan mau menjatuhkan pihak manapun, tapi ya cari untung, cari uang nggak begitu caranya ya. Membuat orang bingung dengan biaya yang berjuta-juta. Padahal hanya perlu ganti yang hal-hal sepele lah, spool. Paling mahal 550 atau hampir 600.000 ya. Jangan sampai orang akhirnya males piara Aerox. Gara-gara error 12 terus biaya perbaikannya mahal. Padahal nggak begitu ya. Syukur deh kalau beberapa orang banyak yang kebantu dari tutorial-tutorial dari saya. Alhamdulillah banget bisa menolong buat kalian semua. Makasih juga nih yang udah sering nonton. Dan buat yang sering hujat juga, saya ngomongnya bulak-balik, ya nggak apa-apa. Padahal saya ngomong sering bulak-balik itu biar jelas aja ke kalian. Buat orang awam, biar lebih paham dan lebih mengerti. Kalau kalian memang udah jago banget, ya silahkan di skip aja video dari saya. Karena di sini saya hanya ingin men-share ilmu yang saya punya buat yang pengen belajar bareng sama saya. Oke guys, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Tungguin terus, masih banyak video-video lainnya di channel saya.